Semua orang selalu bilang kalau enak banget hidup di zaman sekarang. Lu mau jadi apapun lu pasti bisa, asal lu mau berusaha, gitu katanya. Tapi kebebasan itu malah menimbulkan permasalahan baru. Zaman sekarang semua orang mengeksploitasi dirinya atas nama produktivitas. Pokoknya kita harus jadi manusia yang produktif, titik. Sampai istilah burnout sudah jadi bahasa tongkrongan. Semua orang burnout. Pertanyaannya, apakah produktivitas ini membunuh kita secara perlahan? Menurut filsuf kontemporer asal Korea, Byung-Chul Han, ya btw filsuf yang bakal kita omongin sekarang itu bukan lagi filsuf-filsuf jadul, bukan filsuf Yunani kuno abad pertengahan Renaissance, ini filsuf yang sekarang masih hidup, yaitu Byung-Chul Han. Menurut Byung-Chul Han, jawabannya itu adalah ya. Di bukunya yang berjudul Burnout Society, dia memberikan penjelasan filosofis mengenai permasalahan ini. Gimana di zaman sekarang pekerjaan menjadi sumber penderitaan kita, dan gimana sebenarnya sumber penderitaan itu berasal dari diri kita sendiri. Dan gimana sebenarnya bos terburuk di hidup kita itu bukan atasan kita di kantor ataupun guru kita di sekolah, tapi diri kita sendiri. Jadi dari mana sih mulainya semua permasalahan ini? Awalnya itu ada pergeseran motivasi dari masyarakat yang dulu ke masyarakat yang sekarang. Di masyarakat sebelumnya, sumber motivasinya adalah peraturan, larangan, hukuman, negativity of should. Nama masyarakatnya disebut dengan disciplinary society. Disiplin basisnya. Disciplinary society ini tentang tirani, bukan cuma tentang raja atau diktator, tapi di lingkup tempat kerja pun semuanya tentang aturan dan larangan. Tapi negativitas, larangan-larangan ini tuh ada batasnya. Makanya kita bergeser ke cara yang lebih efisien di zaman sekarang. Pergeseran dari yang tadinya gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu, menjadi boleh segalanya dan gak ada batasnya. Dari yang negativity of should menjadi positivity of can. Masyarakat ini disebut dengan achievement society. Achievement society itu segalanya tentang kebebasan. Gak ada lagi ketaatan, gak ada lagi nurut. Dan motivasinya berasal dari internal. Kalau disciplinary society itu motivasinya dari eksternal, aturan dan larangan. Kalau achievement society itu dari internal, dari motivasi dalam diri untuk mencapai pencapaian prestasi. Abad 21 itu bukan lagi disciplinary society, tapi achievement society. Di achievement society gak ada yang gak mungkin. Di achievement society kita harus bermimpi setinggi-tingginya. Memang pergeseran dari disciplinary society menjadi achievement society itu terlihat seperti sebuah upgrade. Tapi hal ini juga bukan tanpa konsekuensi. Dan konsekuensi inilah yang dihadapi oleh kita, masyarakat di zaman sekarang. Terus konsekuensinya apa? Bukannya enak kalau kita bisa bebas ngelakuin apa aja. Achievement society itu bukan tanpa kurungan. Kurungannya ada, tapi dia nggak kelihatan. Hanya orang-orang jadi nggak sadar. Achievement subject itu bukan subjek untuk siapa-siapa, melainkan subjek untuk dirinya sendiri. Dan achievement subject mengubah dirinya menjadi sebuah project. Achievement society menunjukkan bahwa eksploitasi tanpa dominasi itu mungkin. Di achievement society, kita adalah bos yang buruk untuk diri kita sendiri. Karena kita jadi gak tahu batasnya. Kuncinya adalah the positivity of can. Jadi, yang awalnya negativity of should di dalam disciplinary society, sekarang di achievement society itu positivity of can. Dan positivity ini gak terbatas. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya tuh karena gak ada batasnya. Kalau dulu di disciplinary society, kita cuma kerja berdasarkan perintah dan pasti ada selesainya. Sedangkan kalau achievement society itu nggak ada batasnya. Setiap kita selesai mengerjakan sesuatu pasti ada hal lain yang bisa kita kerjakan. Karena orang-orang di sekitar kita juga banyak yang melakukan hal yang sama. Banyak yang punya kerjaan sampingan. Banyak yang punya prestasi lainnya. Banyak yang nggak pernah libur. Kita akhirnya menjadi bos yang buruk untuk diri kita sendiri karena kita nggak tahu kapan harus berhenti. Kita adalah predator sekaligus mangsa. Achievement society itu adalah society of self-exploitation. Achievement subject mengeksploitasi dirinya sendiri hingga dia burn out. Yang dulunya hukuman eksternal
di disciplinary society sekarang menjadi hukuman yang internal di achievement society. Kita jadi nggak pernah puas, kita nggak pernah ngasih istirahat untuk diri kita sendiri. Kita nggak pernah feeling good about diri kita sendiri karena kita selalu merasa bersalah, karena kita selalu merasa bahwa ada hal lain yang harusnya bisa kita capai. The positivity of can di achievement society itu jauh lebih efisien daripada negativity of should di disciplinary society. Karena motivasi intrinsik yang dari dalam itu lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik. Dengan motivasi ekstrinsik, kita hanya kerja bare minimum. Disuruhnya aja, kalau nggak disuruh nggak usah dikerjain. Kalau tujuan kita achievement, itu positif, nggak ada batasnya. Batasnya cuma langit. Menurut Byung-Chul Han, sistem kapitalis itu menggeser dari allow exploitation atau exploitation from others menjadi auto exploitation atau eksploitasi dari dalam diri. Byung-Chul Han bahkan menganalogikan masyarakat di achievement society itu merupakan camp konsentrasi di dalam dirinya sendiri, di mana pelaku sekaligus menjadi korban paksaan. Pekerjaan jadi nggak ada batasnya. Di achievement society, setiap kita menyelesaikan pekerjaan, pasti ada kerjaan baru lagi. Ini disebabkan positivity of can yang nggak ada batasnya. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa eksploitasi itu mungkin tanpa adanya dominasi. We are our own master. Bukannya disuruh kerja di camp konsentrasi, kita lah camp konsentrasi itu sendiri. The unlimited of can, ketidakterbatasannya hal yang bisa kita lakukan. Inilah yang jadi masalah di zaman sekarang. Industri self-improvement selalu menyuruh kita menjadi lebih produktif setiap harinya. Nothing is impossible. Rasanya seperti mimpi. Rasanya suatu hal yang seharusnya membuat kita bahagia. Kenyataan bahwa kita semua bisa melakukan apapun. Tapi hal tersebut membuat kegagalan juga menjadi terasa lebih menyakitkan. Keluhan orang yang depresi yang bilang bahwa nothing is possible hanya mungkin di masyarakat yang mengatakan bahwa nothing is impossible. Hal ini bikin kita menjadi merasa tidak berharga. Apakah kita tidak bisa menjadi berharga dengan menjadi diri kita apa adanya? Apakah kita hanya berharga kalau kita produktif? Di achievement society, kegagalan rasanya udah gak bisa diterima lagi. Karena udah menjadi peribahasa bahwa semua orang juga bisa. Makanya kegagalan menjadi hal yang sangat memalukan. Kegagalan sering bikin kita ngerasa bahwa kita tidak berharga. Kita jadi ngerasa apa ada yang salah ya dengan diri kita. Self-improvement itu bukan hal yang buruk. Gue juga nggak anti self-improvement. Tapi sebagaimana semua hal yang ada di dunia ini, self-improvement juga bisa jadi berlebihan. Masyarakat di achievement society menjadi termotivasi untuk bekerja di luar kemampuannya. Usaha menjadi produktif di dunia dengan unlimited can, dengan semuanya bisa yang nggak ada batasnya, itu bisa menciptakan kelelahan yang luar biasa yang disebut burnout. Kita semua diharapkan untuk bangun pagi, terus nggak peduli masih ngantuk apa enggak. Kalau ngantuk pokoknya ya udah minum kopi aja, atur sendiri, go, gak ada berhenti. Bahkan semua orang berlomba untuk overwork. Semua orang dengan bangganya bilang, gue semalam tidur 4 jam, gue semalam tidur 2 jam. Kenapa hal itu menjadi sebuah kebanggaan di achievement society? Apakah kita berevolusi menjadi makhluk yang gak tahu kapan harus berhenti? Masyarakat di achievement society memang terlihat bebas. Bebas untuk mengejar prestasi. Tapi prestasi itu bukan lagi bisa dikejar, tapi menjadi sebuah keharusan. Itu menjadi ekspektasi. Bagaimana ketaatan itu diekspektasikan di disciplinary society. Berakhirnya disciplinary society, ketiadaan dominasi, itu bukan berarti terciptanya kebebasan. Tapi itu hanya membuat kebebasan dengan keterbatasan itu menjadi suatu hal yang nyampur. Belum lagi kita selalu menghadapi distraksi notifikasi. Kita selalu sibuk, kita selalu buru-buru, kita always on the move. Perhatian kita terpecah-pecah kemana-mana. Kita selalu switching between this and that. Dan kita gak punya waktu untuk idle. Kita gak punya waktu untuk diam, kita gak punya waktu untuk kontemplasi, kita gak punya waktu untuk bosan, kita gak punya waktu untuk santai. Menurut Byung-Chul Han, ini tuh bukan progress, tapi regress.
Ini tuh bukan kemajuan, tapi ini tuh kemunduran. Hewan lain tuh nggak ada yang kontemplasi. Hewan lain tuh kalau nggak makan, ngelawan predator, cari mangsa, beranak pinak, udah, itu doang. Manusia itu makhluk yang mulia bukan karena manusia itu alat produksi, tapi karena manusia itu adalah makhluk kontemplasi. Kalau kita selalu sibuk, kita always on the move, kapan kita bisa kontemplasi? Kalau manusia hidupnya cuma kerja untuk bertahan hidup dan memuaskan hasrat, apa bedanya manusia dengan hewan yang lain? Kalau manusia terus-terusan kerja, apa bedanya sama mesin? Sepinter-pinternya komputer, komputer gak bisa nyuruh dirinya sendiri berhenti. Terus solusinya apa? Buku Burnout Society dari Byung-Chul Han itu bukan buku self-help, jadi gak ada step by stepnya. Tapi kita bisa ngambil ide dari buku itu. Simpel sebenarnya, cukup istirahat aja, take a break. Tapi orang zaman sekarang istirahatnya tuh kalau nggak nonton Netflix, scroll TikTok, ya mantau Twitter sambil dengerin lagu. Ini tuh bukan istirahat, ini tuh bukan istirahat yang sebenarnya. Hal-hal itu tuh cuman ngasih distraksi, karena kita tuh udah gak sanggup lagi untuk sendirian dengan pikiran kita. Kita udah gak bisa lagi bosen. Istirahat yang layak itu adalah menikmati the state of being instead of doing. Menikmati diri kita apa adanya tanpa harus ngapa-ngapain. Terus gimana, bosan dong gue pengen melakukan sesuatu. Ya justru itu, kalau misalnya tidur itu adalah titik puncak tertinggi relaksasi tubuh, maka kebosanan itu adalah titik puncak tertinggi relaksasi mental. Kan tadi gue udah bilang kalau kontemplasi itu adalah hal yang menjadikan manusia itu manusia. Makanya kalau kita kontemplasi, berpikir dengan dalam, diam, itu kita berada di kondisi tertinggi sebagai manusia. Titik puncak menjadi manusia itu adalah kontemplasi, karena kontemplasi itu spesial untuk manusia. Perekonomian kapitalis hanya memikirkan tentang survival. Gimana caranya kita bisa bertahan. Dan caranya bertahan itu adalah dengan materi. Makanya materinya dikumpulkan sebanyak-banyak mungkin. Hal ini tuh hanyalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa semakin banyak materi yang dikumpulkan, makanya semakin banyak kehidupan. Tapi ini justru adalah empty way of living. Cara hidup yang hampa. Aristoteles aja yang bahkan gak hidup di zaman kayak kita, yang hidup di zaman Yunani kuno, itu bilang hidup yang cuma mengumpulkan materi itu layak untuk dicela. Karena orang yang hidup seperti itu hanya fokus terhadap bagaimana caranya untuk hidup, bukan hidup dengan baik. Dan karena hasrat untuk hidup itu tidak terbatas, karena manusia sebagai makhluk hidup, insting pertamanya adalah bertahan hidup. Maka keinginan manusia untuk mencapai, menggapai semua hal yang mempertahankan kehidupan itu juga tidak terbatas. Yang mempertahankan hidup apa? Materi. Makanya keinginan untuk materi juga tidak terbatas. Tapi hidup yang seperti ini hanya berfokus pada satu bagian kecil dari kehidupan. Hanya berfokus tentang survivalnya aja. Tentang hidupnya aja. Bukan hidup yang baik. Hidup untuk kerja. Kerja untuk hidup. Rasanya hidup tuh kosong. Terus ngapain harus dipertahankan hidupnya? Kalau misalnya gak ada apa-apa. Gak ada maknanya. Ngapain sih kita harus capek-capek berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, untuk menjaga kesehatan, mencapai umur yang panjang, kalau misalnya hidup kita itu nggak bermakna apa-apa.